Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Swasiati. Saya TGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Geredok Pase, Aceh Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Darmia, SPDI. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah kami. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun mendung ya. Iya. Jadi Ibu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ini. Adapun tujuan pembelajaran supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu percakapan awal sebelum kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran nantinya lebih tergambar gitu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait rencana pembelajaran Ibu nanti. Jadi Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah apa sasaran atau kelas berapa sasaran observasi yang Ibu lakukan nanti? Terima kasih Bu Ries. Saya akan menjawab sedikit pertanyaannya. Saya guru bidang studi pendidikan agama Islam. Saya nanti akan mengajarkan di kelas 2 di situ semester ganjil. Dengan judul nanti itu temanya tentang rendah hati beserta dengan dalil-dalilnya. Saya rasa demikian. Jadi Ibu akan melakukan observasi pembelajaran di kelas 21 tentang materi rendah hati ya, dan dalilnya ya. Jadi yang selanjutnya yang ingin saya ketahui, tujuan pembelajaran Ibu dalam observasi nanti itu apa? Tujuannya sendiri di sini saya akan menjadikan anak itu supaya mampu untuk bisa pertama sekali membaca, menulis. Itu yang paling utama adalah ayat Al-Quran sendiri yang berhubungan dengan rendah hati. Jadi harapan Ibu setelah proses pembelajaran ini siswa itu mampu belajar dan menuliskan ayat-ayat yang berhubungan dengan rendah hati ya. Jadi area pengembangan mana yang fokus Ibu lakukan nanti? Yang pertama adalah mengakses dulu anak-anak sejauh mana mereka itu mampu dulu membaca. Kemudian baru saya nanti membuat tantangan pembelajaran. Kemudian di situ nanti ada pengembangan materinya. Di situ akan saya cari metode pembelajarannya yang bisa lebih menarik, misalnya dengan menggunakan metode inquiry dengan sedikit pertanyaan tematik. Kemudian saya juga menggunakan media audio. Kemudian di dalam aktivitas pembelajaran itu kita bisa melibatkan anak-anak itu bisa dengan berkelompok ataupun dengan individu. Kebetulan karena di sini ayat, jadi saya lebih fokus kepada anak-anak individu per individu ya. Kemudian untuk penerapannya sendiri di sini saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bertanya apa yang perlu dia mengerti, ataupun mereka itu bisa memberikan solusi dari permasalahan. Misalnya kalau anak-anak saya nggak tahu nih pembelajarannya ini dalilnya yang mana. Mereka nanti bisa menggali, menelaah lagi ayat-ayatnya sendiri. Kemudian untuk penilaiannya kami menggunakan
memberikan presentasi di akhir penilaiannya. Kemudian yang terakhir adalah membuat refleksi ataupun umpan balik. Kemudian baru nanti kita melakukan tindak lanjut atau TL-nya, tindak lanjut. Jadi dari gambaran Ibu tadi sepertinya yang menjadi inti dari pengembangan Ibu ini ingin anak-anak ini mempunyai keterampilan dan pemahaman dalam ini apa namanya rendah hati tadi ya, bisa lebih mendalam ya bagaimana rendah hati itu dan nanti dalil-dalilnya itu bisa terampil dalam menuliskan dan membacanya ya, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu? Ini bisa juga terkait dengan strategi dan metode pembelajaran dan media, ya. Tapi tadi sudah tergambar sedikit ya dengan strategi inquiry, metode inquiry dan menggunakan audio ya. Jadi yang terakhir Ibu, saya ingin tahu ini nanti kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi tersebut. Berapa kemarin Hari ini kalau bisa hari ini tanggal 17 kita melakukan observasi. Kebetulan saya di kelas 21. Jadi kita akan melaksanakan tanggal 17. Jadi baiklah Ibu, pada hari Kamis nanti saya akan mengunjungi kelas Ibu dan mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu nanti akan ada kegiatan pasca observasi dan di situ nanti juga akan datang Ibu pengajar praktik. Jadi untuk terakhir kali Ibu sebagai intisari atau kesimpulan dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu simpulkan dari percakapan kita? Saya akan sedikit menyimpulkan begini. Nanti di tanggal 7 bulan 11 nanti yang akan Ibu observasi, saya akan membuatkan RFP terutama. Yang kedua, saya akan membuat perencanaan pembelajaran itu dengan menggunakan metode seperti yang saya bilang tadi itu, menggunakan metode inquiry, kemudian menggunakan audio untuk pembelajarannya, kemudian nanti ada sedikit penilaian ataupun presentasi untuk anak-anak. Saya rasa demikian. Baiklah, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan hari ini. Sampai dengan percakapan ini sepertinya Ibu juga sudah tergambar apa yang akan Ibu lakukan pada observasi ini ya. Terima kasih ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kali ini bersama saya beserta rekan saya Ibu Dania. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang hadir? Hampir semuanya ada. Hadir semua ya. Kita sehat semua ya. Ya. Dan sebelum
Udah siang ya? Ya udah. Kalau udah siang kita sedikit ice breaking boleh? Semangat, semangat, semangat. Ya. Apa jawabnya? Tetap belajar. Kak, saya bilang semangat, semangat, semangat. Tetap belajar. Kita belajar ya. Udah? Judul kita hari ini adalah rendah hati ya. Kita apa? Rendah hati. Pernah dengar kata rendah hati? Pernah. Apa itu rendah hati? Ayo. Ada yang tahu rendah itu apa? Di bawah. Tapi bukan hatinya ditaruh di bawah ya. Tetapi perasaan kita tidak ada kesombongan. Itu dikatakan dengan rendah hati. Kemudian Allah itu paling senang dengan orang yang paling rendah hati. Disebabkan karena apa? Karena dia itu tidak sombong, tidak congkak. Hidupnya sederhana. Kenapa? Kesombongan itu akan timbul apabila kita merasa diri kita paling di antara yang paling. Misalnya kita merasa diri paling cantik, iya ya, saya paling cantik. Padahal kalau orang lain lihat, hidungmu pesek, kan itu. Tetapi di dalam kesempurnaan, di dalam ayat Allah sendiri itu dijelaskan bahwa kita itu hidupnya sama. Walaupun kita itu cantik, walaupun kita itu kaya, sama semuanya. Itu tercermin adanya di dalam surat Al-Quran ayat 63. Itu apa? Kita dengarkan ya. Di situ di buku itu sudah ada ayatnya. Sudah ada ayatnya, itu surah Al-Quran ayat 63. Kalian boleh lihat dulu. Kalian baca dulu itu sambilan saya nyari referensi untuk ayatnya. Ya. Simak ya. Kita semua tahu? Ya. Setelah kita dengar ayat tadi, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Bayangannya bagaimana? Merinding enggak? Di situ dijelaskan bahwa di dalam ayat tersebut kita disuruh hidup rendah hati, jangan ada kesombongan. Itu seperti di ayatnya itu, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ya. Kemudian apabila orang-orang yang bodoh menyapa dengan kata menghina, mengucapkan salam. Apa maksudnya? Berarti kalau kita berjalan dengan menyapa orang itu pakai salam. Apa bunyi salam kita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jumpa orang, hidung pesek.
tiga yang tadi. Nanti kita presentasikan. Oke? Saya kasih waktu 10 menit untuk nulis ayat yang barusan kita dengar. Dah. Sambilan kita dengar bunyi ayat yang tadi. Udah siap? Semuanya ada pada tulis siap? Ada yang udah siap? Udah ya. Kalau ada yang sudah siap, kita presentasikan. Ada yang berani maju? Yang sudah ditulis itu ada yang berani maju? Harus berani. Karena apa? Kita ini belajar. Kalau salah, kita perbaiki sama-sama. Namanya juga belajar. Pasti ada salah. Sama-sama kita perbaiki. Ya udah. Fadlia, udah siap? Ya. Kalau udah siap, tolong presentasikan ke depan. Terima kasih kepada Siapa. Kemudian siapa lagi? Nur Azkia. Silakan maju. Ayo. Ya, lain. Terima kasih. Ada tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita sebagai penyemangat sedikit. Bagus sekali, berarti tulisannya juga bagus, bacaannya juga sudah lumayan. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran, tolong belajar lagi baca Al-Qurannya di rumah ya. Untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Berhubung waktu sudah habis, saya hanya memberikan sedikit nasihat
manusia yang sering belajar. Karena pembelajaran kita adalah naungannya malaikat. Beliau akan mengatakan beribu-ribu pahala sama pahalanya dengan pahala orang perang di sabilillah. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Wasiati, saya CGT Angkatan 11 SMP Negeri 1 Gedung Pase, Aceh Utara. Kali ini pada kegiatan pasca observasi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Dania. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah kami, dan juga ada Ibu PP saya yaitu Ibu Rina SPDMPD. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Dan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Dania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, kali ini akan kita lakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan kemarin. Kegiatan itu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi apakah Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu sewaktu observasi kemarin? Terima kasih Bu Rias. Perasaan saya kemarin itu deg-degan, agak sedikit khawatir kenapa takutnya mungkin salah atau apa, pokoknya makanya pembelajaran kemarin saya itu ada yang kurang. Grogi ya, nervous, ya belum terbiasa mungkin ya Bu ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, saya ingin tahu nih keamanan cerita kemarin. Jadi bisakah Ibu ceritakan pembelajaran Ibu, area-area mana yang Ibu kembangkan, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Terima kasih. Ini saya kan berhubung saya ini kan guru PAI di pendidikan agama Islam. Kemudian dalam kemarin itu pembahasan saya itu tentang rendah hati. Jadi serta dengan dalilnya di situ saya melakukan pengembangan itu sedikit di bidang keterampilan dan pengetahuan. Kemudian misalnya tentang membaca ayat, menuliskan ayat, kemudian menghafalkan ayat, serta semoga apa yang sudah mereka dapatkan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian kalau dalam model pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Itu gunanya untuk mendekatkan diri kepada anak supaya anak itu berani tampil ke depan. Setelah mereka memperoleh sedikit pembelajaran di kelasnya, mereka bisa menampilkan apa yang mereka dapatkan. Menunjukkan kepercayaan diri ya. Ya. Begitu. Kemudian kalau untuk tahap pembelajarannya, saya pertama kali itu melakukan asesmen awal, yaitu untuk memperoleh sejauh mana anak itu sudah paham, ataupun sejauh mana anak itu bisa membaca, ataupun sudah sejauh mana anak itu bisa menulis. Kemudian baru saya melakukan penyusunan RPP. Kemudian di kelas juga saya memberikan materi, itu ada topiknya. Kemudian yang di topik itu sendiri saya sajikan dengan sesuatu yang lebih menarik. Yang di situ itu ada pertanyaan pemantiknya, kemudian saya bisa menggunakan audionya, kemudian saya mau menyampaikan tujuan pembelajarannya.
Kemudian untuk aktivitas pembelajaran sendiri, anak-anak itu karena kemarin pembelajarannya tentang dalil, jadi anak-anak itu saya dekatkan diri itu dengan secara individu, tidak berkelompok. Kemudian media yang digunakan juga harus sesuai gitu kan. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya itu anak-anak menampilkan apa namanya RTL-nya, pembelajaran tindak lanjutnya, baru disitu saya mengambil penilaian. Bagus sekali ya, sudah lengkap penjelasan Ibu ya, bagaimana Ibu melaksanakan rencana pembelajaran dan pengembangan ini. Sepertinya Ibu mengembangkan pemahaman dalam rendah hati ya, kemudian anak tersebut mempunyai keterampilan dalam membaca ayat-ayat ya, membaca dan menuliskan ya. Kemudian Ibu harapkan anak tersebut untuk tindak lanjut bisa menghafalnya ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu, pertanyaan selanjutnya, dari pengamatan Ibu sendiri itu apakah pengembangan tersebut sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya sendiri, itu penilaian saya sendiri itu masih agak kurang, karena kan seharusnya ada ditampilkan dalam bentuk visual, yang seharusnya ada gambarannya. Oh begini yang namanya hidup di rendah hati, seperti itu seharusnya. Tapi berhubung di tempat kami persediaan sarananya masih kurang, ya hanya melalui audio saja. Iya. Jadi kemarin memang di dalam pembelajaran Ibu medianya ini hanya buku dan audio ya, jadi belum ada audio visual ya. Iya. Jadi untuk menghadapi kendala tersebut Ibu, adakah rencana yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Sebenarnya kalau untuk mengatasi hal tersebut bisa bisa dimasukkan dengan sesuatu hal yang berbeda lagi. Misalnya kan kita buka wacana lagi dengan anak-anak, tidak hanya dengan berpegang pada audio saja, tapi anak-anak bisa membaca di perpus. Itu yang sekarang sudah ada tersedia di sekolah kami. Itu salah satu solusi saya gitu. Ya, jadi Ibu mau memanfaatkan perpus untuk referensi pembelajaran ya. Bagus sekali Ibu. Jadi kira-kira Bu, kenapa hambatan tersebut itu bisa muncul gitu? Kenapa bisa terjadi? Saya akan memberikan sedikit motivasi secara individu aja. Kemudian supaya anak-anak itu lebih giat lagi untuk belajar, lebih giat lagi untuk mencari ilmu. Karena ilmu yang kita peroleh di sini itu tidak semata dari audio saja, anak-anak juga bisa memperolehnya dari internet ataupun sosmed lainnya. Kemudian untuk media yang saya pakai di sini supaya anak-anak lebih menarik lagi, kita nanti akan kembangkan lagi melalui PPT, Canva, Gamma dan lain sebagainya. Saya rasa ini Ibu sudah merencanakan untuk pembelajaran yang lebih inovatif lagi ya, dan memanfaatkan internet dan sosial media. Iya, sosial media dan pembelajaran yang interaktif ya. Jadi Ibu kira-kira kapan Ibu akan mengadakan perubahan tersebut? Saya akan melakukan perubahan tersebut setelah melakukan evaluasi akhir. Ini kan sudah masuk ke dalam tahap, maksudnya anak-anak sudah mau ujian gitu kan. Di situ nanti di tahap selanjutnya ataupun di periode selanjutnya saya akan membuat perubahan yang terbaru. Jadi di semester selanjutnya selanjutnya. Ya. Doakan semoga berjalan. Akhir-akhir
akhir pembelajaran ya. Jadi ya, semoga berhasil nanti Ibu. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Semoga terrealisasikan dengan baik dan lancar ya. Semoga anak-anak juga mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Jadi sekarang marilah kita sama-sama dengarkan arahan dan bimbingan dari Ibu PP saya, jadi Ibu Rina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa percakapan pasca observasi yang Ibu lakukan berdua ya, Bu JDP sama Ibu Kasih Jawa ya, dari evaluasi kelas ya. Baik, dari hasil pengamatan saya, Ibu JDP juga sudah menggali potensi dalam percakapan dengan Ibu dan Kasih Jawanya sangat bagus, dan ada tindak lanjutnya. Dan dalam percakapan tersebut pun saya melihat bahwa kemudian yang Ibu lakukan kegiatannya itu sangat luar biasa, ada yang melakukan diferensiasinya, kemudian intinya berpihak kepada peserta didik Ibu ya, dan terus ditingkatkan Ibu, jangan cuma di satu kelas, terus tidak lanjut, apalagi Ibu menyadari bahwa di situ juga ada kekurangan-kekurangan Ibu, yang mana Ibu akan menindaklanjut di semester berikutnya ya. Silakan Ibu dilanjutkan, dan kita terus mengevaluasi diri dengan mungkin kekurangan-kekurangan yang kita miliki ini sebagai sebuah apa yang keberhasilan di masa mendatang, dan kita melihat sisi kekurangan kita dan kita memperbaikinya di kemudian itu lebih baik ya daripada orang tidak memiliki sama sekali ya. Oke, sangat luar biasa percakapannya. Kemudian di sini saya mengambil saya ditingkatkan ya, yang di satu kelas yang lain juga, dan dibandingkan kepada rekan-rekan yang lain agar seiya sekata ke dalam mengubah apa yang memang perubahan bersekolah buat kuliah dan juga Ibu Kasih Jawa. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rina atas bimbingannya. Ini sangat luar biasa dan bermanfaat bagi saya sendiri dan rekan saya. Semoga kami dapat membagikan ilmu ini kepada rekan-rekan yang lain ke depannya. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Rina dan Ibu Darmia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan. Saya Ria Swasiati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.